Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan Tapan Raja hafizakumullah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian tauhid kita yang membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu ringkasan dari syarah kitab tauhid, ya, yang diringkas oleh Syekh, yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kita masuk pertemuan kedua, yaitu masih dalam bab Kitab Tauhid, itu bab pertama. Kita sampai pada dalil yang kelima. Nah, kita baca wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, itu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, sampai ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Beliau mengatakan, qul, katakan Muhammad, ta'alau, marilah, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya, aku akan membacakan apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Di sini dalam ayat ini, ya, sebenarnya ayat pada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang bisa kita ambil faidah dari kitab tauhid ini, yaitu kitabnya Syekh Muhammad, tatkala penulisan beliau itu sering menyingkat dalil. Ya, beliau sering menyingkat dalil. Oleh karenanya tatkala antum membaca kitab matan yang asli ditulis qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, kemudian ada tulisan al-ayat, ya, Al-An'am 151 sampai 153. Nah, jadi disingkat. Ya, sama Syekh, cukup segini aja. Akan tetapi maksudnya tiga ayat. Nah, dan banyak seperti itu nanti di kitab ini. Tujuannya apa? Ya, karena penuntut ilmu zaman dahulu sama penuntut ilmu zaman sekarang itu beda. Penuntut ilmu zaman dahulu, mereka sudah rata-rata banyak yang hafal Quran. Tatkala disebutkan penggalan ayat, sudah tahu lanjutannya. Ngerti ya? Nah, kalau penuntut ilmu zaman sekarang, enggak, beda. Ya, karena apa? Ada tablet, ya, ada komputer, kitab di mana-mana, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk, ya, menjaga ilmu itu atau menghafalnya. Kalau dulu mushaf sulit, Al-Quran sulit. Jadi jika dia ingin membaca Al-Quran, mau tidak mau harus menghafalnya. Kalau kita tidak sekarang, mushaf banyak. Ya, bahkan mushaf sampai bersih tuh. Ya, kok rapi, sudah lama dari dulu rapi mushafnya. Ya, kelihatan nggak pernah dibaca itu. Nah, itu penuntut ilmu zaman dulu. Dan penuntut ilmu zaman dahulu berani berkorban untuk membeli kitab, Pak. Ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau itu menjual, ya, atap rumahnya sampai habis rumahnya dijual untuk beli kitab. Karena pada waktu itu kitab mahal. Kenapa? Karena nuskhah sifatnya, tulisan.
Ya. Berbeda zaman sekarang. Antum tahu kitab Mulakhas yang syarahnya, yang Mulakhas yang terjemahnya maksudnya, itu di Shopee atau di sejenisnya kurang lebih harganya 120. Di sini enggak ada yang megang. Ya. Karena kata pepatah Arab apa? At-talibu laisa lahul kitab mislul mujahid atau mislul junud laisa ma'ahus silah. Ya, penuntut ilmu tidak punya kitab, tidak punya buku, seperti tentara, seperti mujahid, tapi tidak ada senjatanya. Ya, aku mau perang, aku mau jihad, iya, ke medan perang, silakan bunuh saya. Kan syahid katanya gitu, ya, repot. Ya, jadi antum harus punya kitab, ikhwan. Ya, jangan mengandalkan PDF saja, nggak bisa dicoret-coret. Kecuali antum punya yang bisa untuk nyoret-nyoretnya, minimal matannya. Tahu matannya? Kitab tauhid itu matannya kalau jenengan anak bawa salah. Kalau Arabnya matanya itu tipis. Nah, ini matan dijilid 2. Kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mulai dari sini. Segini aja matanya. Segini buku saku. Nah, tapi kalau terjemahnya tebalnya juga segini, akan tapi ukurannya kalau nggak salah sekitar A5, lebih besar sedikit. Namun kayak Mas siapa itu Mas? Coba antum angkat Mas. Ada. Oh, itu punya Syekh Shalih Fauzan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama. Tayyib lah. Seperti itu. Antum bawa kitabnya biar tahu apa sih kajian kita itu. Makanya tatkala antum ada, misalkan ada kitab Lum'atul I'tiqad dibahas oleh Ustaz Faris ya. Antum beli kitabnya, syarahnya atau penjelasannya, ya terjemahnya. Nah, di rumah dibaca terjemahnya, di sini Arabnya mungkin. Ya. Biar tidak diam aja. Kan terkadang nuwun sewu sekali. Ikhwan sekarang ini terjadi di mana ya? Sekitar di Surabaya. Itu manggil ustaz itu seperti manggil artis, Pak. Maksudnya apa? Ustaznya dipanggil banyak-banyakan tiap masjid untuk mengisi kajian. Tapi rata-rata yang datang apa? Dia manduk-manduk ini ya. Gak ada yang nulis. Ya. Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Antum beli. Ya, sebagaimana antum ya berarti kalau antum membeli kitab ya berarti antum memang benar-benar ya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beli murah kok sekarang kitab. Kalau yang kayak gitu sekitar nggak sampai 30.000 kalau nggak salah. 28 dulu waktu itu saya beli. Yo, yang matanya. Kalau yang terjemah, yang syarahnya kitab Syekh Mulakhas itu tebalnya segini. Ya nanti saya beli nggak dibaca, nggak masalah. Dibaca pas waktu kajian dok, ya nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah. Taib. Kita baca. Ya, harrama. Kata dari kata harrama, ya, yuharrimu tahriman, yaitu artinya mengharamkan. Sedangkan makna haram artinya al-mamnu'u minhu, sesuatu yang dilarang darinya. Wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu, yaitu apa saja yang dihukum ketika orang itu melakukannya, mendapatkan dosa maksudnya. Ya wa yuthabu tarikuhu, dan orang akan diberi pahala tatkala dia meninggalkannya. Ini adalah kata-kata yang dimaksud dengan haramun. Nah, dalam ayat ini, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala khatimihi." Atau beliau mengatakan, "Allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawluhu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat tersebut ada pada cincinnya. Maksudnya apa? Wasiat tersebut tertulis. Ya, falyaqra. Maka hendaklah dia membaca qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
لا نكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ya, dan di sini ayat ini ayat surat Al-An'am ayat 151 sebagaimana kata Ibnu Mas'ud tadi, ya, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tulis, ya, beliau mengatakan maka bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, kita baca syarahnya, ya. Awalan, adapun wasiat yang pertama, wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan agar kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, kata-kata syai'an sesuatu. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Baik syiriknya sedikit maupun syiriknya banyak. Karena lafadznya umum, ya, yaitu an-nakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum. Dalam kaidah usul fikih atau kaidah fikih, nakirah dalam bentuk larangan maka memberi hukum keumuman. Antum kalau belajar nahwu tahu apa itu nakirah, apa itu nahyi, apa itu ma'rifah, ya. Nah, jadi kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat umum. Baik kesyirikan yang sifatnya besar maupun kesyirikan yang sifatnya kecil. Baik syirik yang banyak maupun syiriknya sedikit. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fashamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Fa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Ini perlu digarisbawahi. Dan dalil ini mencangkup setiap orang-orang yang musyrik, ya, dari sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ya, wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap kesyirikan itu adalah dari jenis ibadah. Yang dilarang adalah jenis ibadah. Ya. Dan pengertian dari ibadah telah kita bahas kemarin. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu sebuah nama, ya, yang mencangkup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang batin. Ya, di antara yang nampak kita lihat ibadah itu apa saja. Adapun yang batin di antaranya adalah tawakal, ya, kemudian husnudzon kepada Allah dan sejenisnya. Itu adalah ibadah yang batin, cinta termasuk ibadah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wasaniyan wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ya. Contohnya apa? Bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya. Wa hifdhihima, dengan menjaga keduanya. Wa siyanatihima, dengan merawatnya. Wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah, dan mentaati keduanya dari selain bermaksiat kepada Allah. Wa tarkit tarafu'i alaihima, dan meninggalkan congkak atau meremehkan orang tua. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar pernah bertemu dengan orang Badui. Saya izin minum. Bismillah.
pernah bertemu dengan orang Badui, Arab Badui. Tatkala itu tiba-tiba Ibnu Umar memberikan sorbannya, ya, dan memberikan ontanya. Kemudian sahabat yang bersama Ibnu Umar mengatakan, "Doa, apa yang kamu perbuat? Mengapa engkau memberikan sorban tersebut dan onta atau keledai tersebut?" Keledai dan keledai. Ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya orang tadi itu adalah anaknya sahabatnya abiku. Berarti anaknya temannya Umar. Ya, kemudian bilang fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatul waladi ahlu wudi abihi. Sesungguhnya bakti yang paling baik, ya, adalah seorang anak menyambung, ya, apa yang dikasihi oleh bapaknya, apa yang dijadikan teman akrab oleh bapaknya. Dan ini ada faedahnya, ikhwan. Apa nih? Seburuk-buruknya orang tua kita, tatkala kita menyambung temannya, pasti yang dibicarakan baiknya, dipuji bapak kita, atau mungkin didoakan. Ya, gak mungkin orang mati didoakan ketika disambung bapak mungkin model bejat atau ini model ini, nggak mungkin. Maksud di hadapannya kayak gitu, enggak. Dipuji-puji bapaknya. Ya mungkin didoakan, ya, semoga-moga bapak ingin ini, masya Allah. Ya. Itu siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita berbakti kepada orang tua. Tatkala orang tua kita meninggal, mendoakannya. Kita doakan beliau. Ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin tahu kadar kesolehan kita kepada orang tua, kita itu sudah berbakti atau enggak kepada orang tua kita. Ya. Coba kita cek diri kita sendiri. Berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Atau mungkin sehari nggak mendoakannya? Ya. Padahal orang tua kita yang setiap hari mendoakan kita ketika dia masih hidup. Tatkala beliau masih sudah wafat, ya harusnya kita yang mendoakan mereka. Ya. Harus kita doakan mereka. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, yaitu doa ini pernah dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengisahkan sebab turunnya ayat ini, yaitu disebabkan tatkala setelah Fathu Makkah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdurrahman, saudaranya Aisyah, dan bapaknya As-Siddiq yaitu Utsman Abi Quhafah, itu keduanya masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq bersyukur. Sebelumnya Abu kafir dia. Ya. Bersyukur kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah lapangkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Mengapa? Bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Nah, nikmat, senang sekali Abu Bakar. Apa syukurnya? An a'mala salihan tardah, agar aku beramal soleh sebagaimana yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku anak-anakku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku berserah diri kepadamu. Ini doa, catat, hafal. Ya, doa mendoakan orang tua juga mendoakan anak dalam satu lafaz. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah wassakum alla taqtulu auladakum min imlak. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Ai la ta'idu banatikum. Maksudnya apa? Jangan kau kubur hidup-hidup anak perempuanmu. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr, dan janganlah kalian membunuh anak laki-laki kalian dikarenakan takut miskin. Fa inni raziqukum wa raziquhum. Sesungguhnya yang memberi rezeki itu aku, Allah. Ya.
Dan yang memberi rizki anakmu dan memberi rizki kamu itu aku, kata Allah. Kata Allah, falastum tarzuqunahum, bukan kalian yang memberi rizki. Bal wala tarzuquna anfusahum, bahkan kamu tidak bisa memberi rizki dirimu sendiri. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rizki. Ya, berapa banyak orang yang usaha, ya, sudah berjualan meniru usahanya orang lain, akan tetapi tidak sama, gagal. Itu menunjukkan bahwasanya yang memberikan rizki itu siapa? Allah. Akan tapi untuk mendapatkan rizki kita harus ada usahanya. Nah, kemudian yang keempat, ya, wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ay al ma'asi adh-dhahiratu wal khufyah. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mendekati yang namanya al-fahisyah. Fahisyah itu kemaksiatan. Ya, lafaz al-fahisyah itu di dalam Al-Qur'an, ya, lafaz al-fahisyah dalam Al-Qur'an ada 4. Ya, Allah mengatakan yang pertama adalah fahisyah itu adalah maksiat secara umum. Ya, Allah mengatakan fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ya. Tatkala mereka melakukan fahisyah, ini mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dalam surat Al-A'raf. Maka orang-orang kafir mengatakan, kami dulu mengetahui bapak-bapak kami melakukan itu. Tidak peduli ada dalilnya atau tidak, tapi bapak kami melakukan, ya sudah tak lakukan. Ya. Dan ini hujahnya orang-orang yang kehabisan dalil. Ya, orang-orang yang sudah kehabisan dalil hujahnya apa? Kalau enggak pokoknya, yes, pokoknya yang ini. Yang pertama, yang kedua, aku melihat bapak-bapak kami, mbah-mbah kami melakukan itu. Itu habisnya apa? Dalilnya orang yang kehabisan dalil. Ya, ini maksudnya apa? Tatkala mereka itu melakukan maksiat, ya, dan mereka menganggap itu bukan maksiat. Nah, kemudian yang kedua, al-fahisyah adalah yang disebut zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kamu mendekati yang namanya apa? Zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Ya. Begitu juga dalam surat An-Nisa, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ya, adapun orang-orang atau istri-istri yang mendatangkan fahisyah, yang melakukan fahisyah, yaitu melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Ya, ini Allah menyebutkan dengan fahisyah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, fahisyah adalah liwat, sodom. Itu apa? Pendung-pendungan. Ya, laki-laki dengan laki-laki dan sejenisnya. Ya. Allah mengatakan walutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut berkata, ya, kepada kaumnya, kalian telah berbuat fahisyah, berbuat perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Ya, di seluruh bumi ini enggak ada yang pernah. Ya, kecuali umatnya Nabi Lut tadi. Dan ini subhanallah jadi marak. Ya, kalau kita tahu kemarin Ustaz Arifin Badri tatkala daurah di Batu itu mengatakan bahwasanya tatkala ada 200 santri, ya, yang keterima di Universitas Islam Madinah. Ya, tatkala cek di Indonesia itu lolos. Tatkala di screening di mana? Di Saudi, subhanallah. Beliau ada 23. Ya, 23 santri yang terkena penyakit. Penyakit apa? Itu kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Dan satu yang positif HIV. Dan itu orang-orang yang terima di sana, apakah orang sembarangan? Tidak. Pasti orang-orang pondok. Kan itu. Ya, entah pondok mana ya nggak tahu, dirahasiakan. Yang jelas bukan satu pondok, tapi kan banyak pondok. Ya. Sebagian ditanya, pernah berzina?
Sebagian mengatakan tidak pernah berzina. Ya, sebagian tidak pernah berzina. Loh kok bisa kena penyakit kelamin? Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya, berarti apa? Ya, Allah alam. Ya. Jadi seperti itu, ikhwan. Sampai bahayanya, ya. Kemudian saat ini juga maraknya yang namanya LGBT. Ya, mereka ingin menuntut hak asasi. Kemarin saya bertemu, saya kaget. Hari Kamis kemarin ya, Kamis malam. Kita bertemu ada teman-teman pas Qadarul, kok mereka teman-teman yang di luar kota itu, teman-teman SD di luar kota pulang. Ya, terus ada yang teman saya yang jadi polisi militer pulang, tugasnya di Jakarta pulang. Ayo mumpung aku di gini berini semua ke situ semua ngobrol bareng. Ya, ngobrol bareng, mereka cerita ingin besoknya itu ngasih hadiah ke guru SD kita dulu yang ngajari dari kelas 1 sampai kelas 5, kasih hadiah itu kan sebagai jasa kita. Masya Allah mulia sekali arah-arah ini. Nah, itu. Ya sudah. Tatkala waktu itu menerangkan masalah ini, Pak, LGBT. Teman saya yang PM itu mengatakan, kok bisa ya? Berlaki-laki sama laki-laki, jijik. Seperti itu. Kita juga merasa seperti itu, jijik. Ya, apakah itu kelainan katanya? Ya, saya jawab, ya pastinya kelainan lah. Ya, pastinya kelainan. Ada salah satu teman itu mengatakan, ya, itu bukan kelainan. Jadi mereka itu melakukan itu karena apa? Sensasinya beda. Subhanallah, saya kaget ketika mendengarkan itu. Sensasinya beda loh. Apa jangan-jangan ya di hati seutuhan saya ini jangan-jangan memang anaknya agak lembut, anak agak gemulai gitu. Waduh ini, subhanallah. Jadi mengatakan seperti itu. Dan kalau nggak percaya, kata beliau, pejabat-pejabat itu justru malah menyukai yang kayak gini. Alhamdulillah min dzalik. Nggak tahu pejabatnya seperti apa dia maksudnya. Ya, subhanallah. Jadi kayak merasa biasa. Tapi kalau misalkan berzina, dia merasa itu sesuatu perbuatan yang mungkar. Tapi kalau bersama sesama jenis merasa perbuatan biasa. Padahal dosanya lebih besar mana? Yang sesama jenis. Yang lawan jenis, orang yang belum menikah, yang lawan jenis, itu hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, gitu aja kan? Kemudian diasingkan, ya ditakzir, takzir terserah. Pemerintah mau ditakzirnya seperti apa? Ya, dipindah keluar kota atau diapakan terserah. Akan tetapi ada hukumannya apa? Ya, dicambuk 100 kali, masih hidup kan? Hidup. Berbeda dengan orang yang melakukan liwat. Hukumannya apa? Mati sudah. Ya, hukumannya apa? Mati sudah. Matinya kalau orang yang berzina sudah menikah dirajam. Kalau orang liwat enggak. Ya, dibawa ke tempat yang tinggi dijatuhkan. Ya, dibawa di tempat yang tinggi kemudian dijatuhkan. Lele kejam sekali hukumannya. Berarti dosanya lebih besar daripada dosa zina. Nah, kemudian ya, bentuk fahisyah yang keempat adalah nusyusul mar'ah. Wanita yang nusyus. Apa itu nusyus? Yaitu yang membangkang, yang congkak sama suaminya. Ya. Ya, wanita-wanita yang congkak sama suaminya. Dan ayat dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 19 kalau tidak salah. Allah mengatakan, awalnya saya lupa. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha." Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa, maksudnya benci dia. Dia enggak suka ya untuk memberikan warisan kepada anak-anak perempuan. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah yang jelas. Ya, yaitu apa maksudnya nusyuz. Ya, wanita-wanita yang membangkang sama suaminya, dia telah dianggap sebagai wanita yang melakukan fahisyah.
yaitu wanita yang melakukan perbuatan maksiat kepada suaminya. Jadi yang pertama tadi maksiat secara umum, kemudian zina, kemudian liwat, dan yang terakhir adalah nusyuznya perempuan atau istri kepada suaminya. Nah, kita lanjutkan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, wa wassakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlaha illa bil haqq. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian, ya, janganlah kalian itu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan dasar yang benar. Ya. Maksudnya apa dengan dasar yang benar? Yaitu kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu dibunuh illa min salas, kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah al-muhsan zanin, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia dihukum dengan rajam. Ini sekali lagi ini adalah urusannya pemerintah kita. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang membunuh maka dikisos, dibalas, dibunuh. Nah, sekali lagi ini urusannya pemerintah. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari agama Islam. Ini orang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Tapi yang membunuh siapa? Siapa? Haknya pemerintah, bukan haknya kita. Ya. Itu haknya ya ulil amri. Ulil amri enggak membunuh, urusannya dia sama Allah, nah gitu. Ya. Nah, jadi kita enggak usah ngurusi ya. Enggak usah ngurusi apa yang bukan urusan kita. Ya, dikatakan ada yang bertanya waktu itu, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ya, bagaimana dengan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Pertanyaan yang sangat nyelekit ini. Ditanyakan di mana? Di majelis ilmu. Bisa jadi mancing ini orang. Maka sama saja dijawab. Nah, Allah itu membebani seseorang untuk berhukum dengan hukumnya itu bukan hanya pada penguasa, tapi pada diri kita juga. Ya, kita sholat, berarti kita berhukum dengan hukum Allah. Ya, kita menjaga syariat Allah, maka kita berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dan kita tidak ditanya nanti mengapa, misalkan kata beliau, misalkan kalau pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, misal kita nggak ditanya kenapa pemerintahmu nggak berhukum dengan hukum Allah, kita nggak ditanya. Yang ditanya itu kamu sendiri katanya. Ya, antum berhukum dengan hukum Allah tidak? Seperti itu. Ya, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampunya, enggak mampu ya sudah. Mau gimana lagi? Ya. Tugas kita memberi nasihat kepada pemimpin. Ya. Kita mampu enggak memberi nasihat kepada pemimpin sekarang ini? Enggak bisa. Kenapa? Kita enggak punya akses untuk ke sana. Ya sudah, kita diam. Biarkan orang-orang yang memiliki akses untuk menasihati mereka. Ya. Tugas kita apa? Mentaati perintahnya. Selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Imam Ahmad ya, sampai 2 kali dekade ya. Sampai 2 atau 3 kali pergantian 4 kali ya, pergantian khalifah untuk mempertahankan argumennya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dipenjara, disiksa, dicambuk. Ya, beliau tetap tunduk. Bahkan kalau seandainya Imam Ahmad waktu itu memerintahkan, sudah semuanya berdemo, gulingkan pemerintah, mungkin bisa saja karena masanya banyak. Tapi Imam Ahmad sabar, tidak apa-apa. Ya. Akhirnya Allah gantikan khalifah, kemudian khalifah menyuruh siapa? Imam Ahmad sama orang-orang Mu'tazilah untuk debat. Alhamdulillah dimenangkan Imam Ahmad. Nah, jadi seperti itu ikhwan. Kita sabar. Ya, kita aja merasa terzolimi misalkan, oh pemerintah itu zolim katanya gitu. Seolah-olah kita belum pernah dipukul, kita belum pernah kita ibadah nggak pernah dicambuk, nggak pernah kita nikmat ini niknya. Kita taati mereka perintah-perintahnya selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ya. Yang termasuk jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh adalah al-nafsul mu'minah, orang yang beriman. Wal mu'ahadu illa bil haqq.
dan orang kafir mu'ahad. Itu orang yang memiliki perjanjian dengan umat Islam, itu tidak boleh dibunuh. Ya, jadi orang-orang misalkan orang-orang teroris itu membunuh di gereja. Aneh. Padahal tatkala perang itu nggak boleh dibunuh siapa? Wanita. Terus orang tua. Terus anak-anak. Di gereja itu ada siapa? Ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak. Meledak dar, mati semua. Katanya jihad. Biar nggak apa-apa saya mati, yang penting syahid. Bukan syahid itu, sangit itu. Ya, bukan syahid, sangit. Ya, tidak boleh seperti ini. Ya. Dari mana jihad? Dari mana syahid? Ya, Anda bunuh diri. Ya. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian itu membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Ya, sungguhnya Allah itu terhadap kalian Maha Penyayang. Kan gitu. Malah dibunuh, yang ngawur ini. Ya, ini termasuk perbuatan yang ngawur. Nah, kemudian yang keenam dalam ayat yang tadi, wa wassakum alla taqrabu malal yatim. Allah mewasiatkan kepada kalian agar tidak mendekati hartanya anak yatim. Ya, jangan dirampas, pantang-pantang bapaknya sudah enggak ada, hartanya mau dikuasai, dihabiskan, tidak boleh. Ya, illa billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfadhu. Ya, kecuali kamu mendekatinya untuk mentasrif, yaitu membelanjakan hartanya untuk kebutuhan anak tersebut. Ya, wa yunammihi lahu, atau kalian kembangkan harta tersebut hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablughu asyuddah, yaitu sampai anak tersebut balik dan bisa ngurusi duit. Kembalikan sudah hartanya, itu hartanya, haknya dia. Ya, kita rugi dong, sudah merawat berkali-kali, tapi pahalanya besar, bukan masalah rugi atau untung ini. Ya, kita mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana waqaful yatim kahakata. Sesungguhnya aku bersama orang yang menafkahi anak yatim seperti ini. Ya, sebagian ulama mengatakan, apa maksud seperti ini? Yaitu sangat dekat antara jari tengah dengan jari telunjuk, itu sangat dekat kedudukannya di surga nanti. Sebagian yang lain tidak, mengatakan bahwasanya kedudukannya apa? Yang Nabi yang atas, kemudian seman orang yang memberi anak yatim adalah seperti yang jari telunjuk. Jadi kan kalau pastikan kedudukannya ya nggak jauh beda lah gitu. Paham? Yang satu menafsirkan saking dekatnya, yang satu menafsirkan apa namanya ini ya tinggi rendahnya. Nah, misalkan Nabi SAW di surga nanti di derajat paling tinggi surganya bersama para nabi, bersama para sahabat, kita di bawahnya. Orang yang mengasihi anak yatim, pahalanya sangat besar. Nah, kemudian yang ketujuh adalah wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya. Dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali terhadap apa yang dimampunya. Wa aqimul adla fil akhdhi wal i'ta'i hasab istita'atikum. Maksudnya adalah tegakkan keadilan ya dalam mengambil dan memberi semampu kalian. Ya, ini banyak ikhwan yang penjual misalkan. Saya sering menjual beli daging ayam atau apa, itu tatkala menimbang itu selalu yang dikasih daging sini dulu, tak biar berat, baru nanti bandolnya diganti. Nah, ini tidak boleh. Harusnya apa? Harus imbang. Kalau sudah imbang, baru dimasukkan bandolnya. Setelah itu dikasih dagingnya. Harus tahu imbang dulu. Rata-rata enggak. Ya, bandolnya dulu dibiarkan, kemudian diisi-isi. Kalau sudah jerat gini, baru bandolnya diganti. Rata-rata gitu. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, yaitu orang-orang yang tatkala menimbang dia mencurangi, dan orang-orang tersebut tatkala ditimbang, maksudnya ketika membeli sesuatu dia ingin mendapatkan yang lebih. Nah, ini podo ini, enggak boleh.
Dan Nabi SAW pernah mengatakan, laisa min man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan dari golongan kami. Ya. Ini Nabi SAW mengancam seperti itu. Ini menunjukkan dosa besar. Dan Allah juga memasukkan dalam 10 wasiat yang tadi. Ya. Berarti menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu perbuatan yang sangat besar di sisi Allah. Ya, dosanya. Kemudian yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, adillah walaupun itu kerabat kalian. Harus adil. Jangan mentang-mentang anakku salah gak ngurus, tak bela. Enggak. Harus kita adil. Ya, kalau salah ya salah. Ya. Enggak boleh kita tatkala berbicara melebih-lebihkan anak-anak kita, keluarga kita, ya, padahal tidak ada padanya kelebihan. Ya. Atau misalkan ketika ada sengketa kita membela keluarga. Ini namanya ta'assub. Nah, ya, ta'assub bukan hanya pada madhab. Ya, ta'assub juga pada suku. Ya, ada orang ta'assub, ya, kalau bukan orang ini tidak boleh berteman dengan orang ini, tidak boleh kayak gini. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian kepada Allah penuhilah. Maksudnya dengan penuhilah janji-janji kalian kepada Allah. Salah satu perjanjian kita dengan Allah adalah yaitu dengan salat. Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainallahi shalah. Faman taraka faqad kafar. Perjanjian kita dengan Allah adalah salat. Siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Sungguh ia telah keluar dari Islam. Ya, ini antum harus perhatikan ini. Ya, anak usia 7 tahun kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah fis 7 sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Fadribuhu fil 'asr, ya, wa farriquhu fil madaji'. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, pukullah ketika usia 10 tahun dan pisahkan tatkala usia 10 tahun itu dari ranjang antara laki-laki dengan laki-laki pisahkan, nggak boleh satu ranjang atau satu selimut, nggak boleh. Kalau perempuan pisahkan kamarnya. Nah, ini yang ke-9. Adapun yang ke-10, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, bahwasanya sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan, ya, yang banyak, maka kalian akan terpisah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah menggaris suatu garis. Dilihat dari Ibnu Mas'ud juga, kemudian ke depan, garis lurus ke depan. Kemudian di garis itu ada garis juga kanan kiri gitu. Ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza sabilullah. Ini yang lurus itu jalannya Allah. Wa hadhihi subul, dan yang kanan kiri tadi adalah subul, jalan-jalan, jalannya banyak. Ya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilahi, dan setiap jalan itu ada setan yang mengajaknya. Ya, setiap jalan ada setan yang mengajaknya, yang menyuruhnya. Ayo sini. Ya. Seperti itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu ada satu. Ya, jalan kebenaran ada satu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Ada satu yang selamat. Ya. Itu yang jalan seperti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam riwayatnya yang satu yang namanya maka na alaihi ana wa ashabi,
Yang mana siapa yang menapaki jalanku dan jalan para sahabatku. Sebagian yang lain mengatakan dalam hadis yang lain itu al-jamaah. Itu jamaah itu para sahabat. Oleh karenanya orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, wal jamaah orang yang mengikuti jamaah kaum muslimin, yaitu para sahabat. Ya. Nah, kita baca. Ya. Dari ayat yang tadi, poin yang ke-10 tadi, ay alladhi usitukum bihi fi hatainil ayatain min tarkil manhiyat wa a'zamuha syirk. Ya. Allah mewasiatkan kepada kita pada ayat-ayat tadi untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa fi'lul wajibat, dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan kewajiban. Wa a'zamuha tauhid, dan yang paling utama dari perbuatan adalah tauhid. Dari ibadah adalah tauhid. Apa itu? Huwas siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jadi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan ya ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dari orang-orang yang jujur keimanannya. Was-shalihin, orang-orang yang saleh. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik orang yang bisa dijadikan teman. Nah, ini Pak, Masya Allah. Ya. Ya. Dan maksud dari wala tattabi'uhu fattabi'uhu wala tattabi'us subul, ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya apa? Al bid'ah was syubhat, itu jalan kebid'ahan dan syubhat. Fatafarraqu bikum an sabilihi tamilu wa tashattatu bikum an dinihi, maka kamu akan condong dan terpecah-pecah kalian itu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir. Bukan belum terakhir ini. Oh ya, hadis yang terakhir dari kitab Tauhid di bab yang pertama. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, ya semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, dulu aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Maka beliau berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa itu haknya Allah yang harus ditunaikan hamba, dan apa haknya hamba yang harus Allah tunaikan? Ya, jadi Allah itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan tatkala kita menunaikan hak tersebut, Allah juga punya hak, kita juga punya hak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah, ya, yang dibebankan kepada para hamba adalah agar para hamba itu menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun haknya hamba kepada Allah, atas Allah, maksudnya Allah harus menunaikan hak tersebut, ya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, agar yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada para manusia, kepada para sahabat? Nabi SAW mengatakan, la tubashirhum fayattaqilu, jangan kamu kabarkan ini kepada para sahabatmu, mereka akan pasrah saja. Yang penting gak berbuat syirik, ya sudah, gak mau ibadah. Akhirnya gitu. Fayattaqilu. Akhrajahu fi sahihain.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, beliau bernama Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Yaitu beliau seorang Mu'adz bin Jabal, ya, dia dari suku Khazraj. Ya, al-Ansari dari kalangan Ansar, berarti orang penduduk asli Madinah. Ya, seorang sahabi jalilun masyhurun min a'yanis sahabah, seorang sahabat yang mulia yang terkenal dari kalangan para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkamil Quran. Ya, dan Mu'adz bin Jabal ini adalah mutabahhiran, luas ilmunya dalam masalah ilmu dan hukum-hukum, dan ilmunya luas dalam ilmu Al-Quran. Ya, syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum summa ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman. Ya, Nabi Mu'adz menyaksikan, yaitu atau mengikuti perang Badar. Jadi Ahlu Badar itu dosanya diampuni, Pak, yang akan datang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "I'malu ma syi'tum ya ahlal Badr, faqad ghafarallahu lakum." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, berbuatlah sesuka hati kalian wahai Ahlul Badr. Yaitu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Disuruh berbuat sesuka hati. Nah, nanya sahabat, kalau disuruh berbuat sesuka hati justru malah tambah takut. Ya, itu para sahabat, kalau kita enggak berbuatlah sesuka hati kalian, sampai naik dewe, rapopo ngoleh kok itu ya. Enggak. Beda sama, makanya imannya para sahabat dengan kita beda, Pak. Ya, karena itu ketika disuruh berbuatlah sesuka hati kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Ya. Mereka malah tambah takut kepada Allah. Ya, menjaga hak-hak Allah. Takut, kalau takutnya apa? Iya, diampuni. Kalau seandainya saya mati dalam keadaan murtad gimana ya? Akhirnya mereka tetap ibadah kepada Allah. Kan seperti para sahabat, ya. Nah, dan Nabi SAW menunjuk beliau, ya, tatkala setelah Fathu Makkah, Mu'adz bin Jabal ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengajarkan agama kepada penduduk Makkah pada waktu itu. Ya, setelah beliau dari Madinah, perang Fathu Makkah, setelah selesai beliau ditunjuk untuk mengajarkan ilmu di Mekah. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim, qadhi, ya, dan pengajar agama di Yaman. Ini siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, baik, kita baca ma yustafadu min al-hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqaba al-himar wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibar. Ya, tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengapa? Karena beliau mau naik keledai. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau misalkan waktu itu kendaraan yang paling bagus adalah apa? Onta merah, kan gitu kan? Nah, tapi beliau SAW masih mau naik keledai. Kalau keledai mungkin kalau sekarang cedul, motor cedul itu ya. Nah, kalau sekarang Alphard itu motornya motor cedul. Nabi SAW masih mau naik seperti itu. Dan Nabi pun nggak malu gonceng, ya, orang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, ini tawaduknya Nabi SAW. Ya, khilafa ma alaihi ahlul kibr, yang tidak sama dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong enggak mau dia. Enggak mau motor kayak gini, malas. Ganti sing rada api minimal ya. Minimal harus naik mobil lah, gitu, rodanya 4. Tosa aja enggak mau, roda 3, maksudnya 3 ini. Enggak mau. Maunya rodanya 4. Ini orang-orang yang sombong. Kalau misalkan dia enggak maunya karena malu misalkan, enggak boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih naik keledai, mau beliau. Kemudian jawazul irdafi 'ala dabbati idza kanat tatiqu dzalik. Ya, bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan jika memang hewan tersebut mampu. Ya, boleh kita naik, misalkan kuda, naik sapi, kalau itu mampu tidak masalah, sapinya enggak merasa keberatan. Ya. Misalkan kayak kambing kita naik, iya sengkleh kakinya, enggak boleh karena enggak mampu.
Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah at-ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Yaitu salah satu tata cara pengajaran ilmu yaitu dengan tanya dan jawab. Antum kalau tahu kitab Khudh Aqidatak, sudah pernah dibahas kan? Ya, Khudh Aqidatak, ambil akidahmu, itu isinya apa? Pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Atau kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Hakami. Ya, Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Ya, beliau menulis kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Itu pertanyaan, apa itu Islam? Apa yang pertama diwajibkan oleh seorang muslim? Jawabnya apa? Dalilnya ini. Apa ini? Tanya jawab. Ini termasuk tata cara pengajaran agama, salah satunya adalah dengan tanya jawab. Ya. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yabtaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Hendaklah seseorang yang ditanya tatkala dia tidak mengetahui, maka dia hendaklah mengucapkan Allahu a'lam. Nah, di sini kenapa Mu'adz bin Jabal mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam? Karena pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan Nabi SAW ucapannya adalah wahyu. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, maka kalau sempat meninggal Nabi SAW, maka hendaklah kita mengucapkan Allahu a'lam. Tidak perlu mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang kelima adalah ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu mengetahui hak Allah kepada para hambanya, untuk atas para hambanya, yaitu agar Allah itu disembah saja, satu-satunya disembah, satu-satunya diibadahi, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian anna man lam yajtani basyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau 'abidahu fi suratin. Barang siapa yang menyembah Allah tapi dia tidak menjauhi kesyirikan, ya, berarti dia itu tidak dianggap orang yang beribadah kepada Allah secara sempurna, ya, secara benar, hakikatan, walaupun dia seolah-olah beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Kemudian fadlut tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan berikutnya adalah keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh pada tauhid. Ya, orang yang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan azab, sebagaimana sabda Nabi tadi. Ya. Kemudian tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahdah wa tarku syirik. Tauhid adalah yaitu menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Jadi orang yang beribadah kepada Allah tapi masih berbuat syirik, berarti dia bukan orang yang bertauhid. Ya. Kemudian yang kesembilan yang bisa kita ambil itu istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu, yaitu disunnahkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan seperti apa yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati orang muslim. Ya, au takshibu anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya, au taqdi dainan, atau engkau bayarkan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Ya, wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min ataqifa fi hadzal masjid syahran. Ya, sungguh aku berjalan menemani saudaraku untuk menyenangkan hatinya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini 1 bulan. Nabi sabdanya di mana? Di masjid ini, Masjid Nabawi, yang sholat 1 rakaat seperti 1000 rakaat. Kalau di Masjid Al-Furqan sholat 1 rakaat seperti berapa rakaat, Pak? Ya 1 juga, gitu. Ya. Nah, ini 1 bulan lebih dicintai Nabi SAW menyenangkan saudaranya daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ya. Apalagi Masjid Al-Furqan. Nah, antum senangkan. Nah, di antara bentuk menyenangkan seseorang adalah memberikan fasilitas. Ini masjid kita panas ini ya, butuh AC. Nah, antum setidaknya harus saling tolong menolong di situ.
Ya, antum bantu. Ya, biar ketika jamaah ketika belajar itu enak, dingin, nggak sumuk, nggak gerah-gerah kayak gini. Ya kalau kajiannya pagi enak. Ya, kalau pas Jumatan, ketika sholat yang lain, ya, ketika penuh, sumuk, pengap. Jadi antum tatkala itu yang pertama menyenangkan hati orang lain, kemudian memudahkan orang, ya, untuk menuntut ilmu sehingga rasanya nggak sibuk gini-gini. Kemudian ustadznya juga senang, adem enak, gitu ya. Nah, ya, kalau saya cuma sebulan sekali nggak masalah, ya kan? Sebulan sekali nggak masalah. Nah, ikhwan, dan tatkala ada seperti ini, antum harus segera, ya, antum harus segera berinfak minimal setelah mau semampunya. Mengapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita gara-gara ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Fattakun nara walau bisyikki tamrah." Ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Ya, walaupun dengan setengah biji kurma. Nah, taib. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ya. Seperti Mu'ad tadi, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan ini kepada sahabat sekarang ini? Jangan. Mereka akan santai-santai aja. Nah, akhirnya sama Mu'ad tidak dikabarkan. Dikabarkan kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Yaitu apa? Adab. Dalam hadis itu ada pelajaran, itu adab orang yang belajar kepada gurunya. Ya, tatkala nggak tahu mengucapkan Allahu a'lam. Ketika ingin menyampaikan bertanya, boleh nggak ini saya sampaikan? Seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas kitab bab keutamaan tauhid. Insyaallah langsung 2 bab pertemuan berikutnya. Itu bab keutamaan tauhid dan tauhid itu dapat menghapus dosa. Kemudian dan bab al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan. Ya. Nah, mungkin ikhwan ini bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Bismillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.